Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil mubin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih atas segala anugerah, atas segala berkah, kasih sayang serta maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, dan bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah ajaran Islam hingga hari ini, dan semoga tetap bernaung di dalam hati kita sampai akhir hayat kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Hari yang agung, hari yang mulia, hari yang dinanti-nanti sesungguhnya telah tiba hari ini. Kita sebagai kaum muslimin wal muslimat di seluruh penjuru bumi, di timur dan di barat, di utara dan di selatan, bersama miliaran manusia lainnya, serentak bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala untuk memuja, memuji, sekaligus membesarkan asma-asma Allah dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Inilah satu bukti bahwa kita sebagai orang yang mukminin, orang yang muslimin. Selanjutnya, setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan, ibadah yang wajib, ibadah yang fardunya fardu ain. Jika ditinggalkan kita menjadi dosa, jika dilepaskan kita menjadi maksiat jatuhnya. Dalam satu bulan penuh kita berpuasa. Siapapun dia yang muslim, siapapun dia yang beriman, maka wajib hukumnya berpuasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Dan akhirnya sampai berakhirnya hari kemarin, sampai akhir Ramadan. Hadirin rahimakumullah, siapapun yang meninggalkan saum Ramadan dengan menyegaya, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya bahkan sampai 1000 tahun. Oleh karenanya satu-satunya jalan jika meninggalkan puasa Ramadan, mengajak tanpa ada dalil, tanpa ada uzur, tanpa karena alasan-alasan yang syar'i dan qat'i, maka wajib baginya bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat, eling, emut. Bertaubat kepada Allah jika bulan Ramadan tidak melaksanakan, tidak menunaikan ibadah puasa.
Oleh karenanya seiring dengan itu, hari ini selamat kita sudah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah. Saum Ramadan jika ditinggalkan secara syar'i maka ada ketentuan berikutnya, baik yang itu karena alasan-alasan yang Allah tentukan, maka Allah merintahkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada yang diqadha, ada yang mengganti dengan hari yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah hakikatnya kita berpuasa. Oleh karenanya yang dihasilkan dari puasa adalah kekonsistenan, keistiqomahan kita menjadi hamba yang tertakwa. Aya kahoyong tapi gede kasieun, hoyong naon hoyong ka surga, hoyong naon hoyong kenging magfirah, hoyong naon kenging hoyong berkah, hoyong kenging rahmat Allah. Kumaha carana tattaqun, hoyong rezeki anu sae, hoyong rezeki anu seueur. Tapi ulah hilak sadayana bakal tumiba iwal kudu rahmat Allah. Rahmat Allah awalnya kunaon? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Inilah hari yang baik. Jangan menunda-nunda tobat hingga ajal sampai ajal tiba. Jangan menunda-nunda tobat hingga sakaratul maut tiba di. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Inilah berkah kepada kita yang masih Allah anugerahkan kehidupan, nyawa, serta nafas yang masih berhembus pada tubuh kita. Tidak yang dialami oleh saudara-saudara kita, leluhur-leluhur kita. Hadirin rahimakumullah, mari sejenak kita bertafakur, bertadabbur, serta bermuhasabah. Berdirinya kita hari ini adalah berkah dari orang-orang tua kita. Kita bisa hidup sampai saat ini adalah berkah dari orang tua kita yang dari sejak kecil menghidupkan kita, yang dari sejak kecil merawat kita, yang dari sejak kecil menjaga, meninak bobokkan kita. Dalam sakitnya dia menjaga kita, dalam sibuknya dia menyempatkan untuk diri kita. Itulah orang tua kita, itulah leluhur kita. Mustahil kita ada kalau tidak ada orang-orang tua kita. Oleh karenanya di hari yang mulia ini, para hadirin rahimakumullah, mari jangan lupakan jejak sejarah kita, jangan lupakan asal-usul kita. Urang doakan sadaya sepuh-sepuh urang yang dulu pernah menjadi bagian dari jamaah di sof-sof kita, salat kita. Mungkin yang pernah menjadi imam di salat-salat kita dari sejak kecil sampai kita dewasa. Doakan dia. Semoga Allah melimpahkan maghfirah kepada mereka. Semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka. Karena kita sadar bahwa keberadaan kita adalah bagian dari jejak orang tua kita. Seburuk apapun mereka, sebanyak apapun dosa mereka, namun harus disadari bahwa kita hanya ada salah satunya karena ikhtiar mereka. Kita doakan mereka, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Kita doakan semoga Allah menempatkan mereka di tempat-tempat yang Allah muliakan di yaumil akhir, di alam barzakh dunia, ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa kangen, rasa rindu ini tentunya semua juga memiliki hal yang sama. Namun demikian semua itu kita pasrahkan lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang pernah kita kasih di masa lalu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seiring dengan itu, oleh-oleh terbaik daripada leluhur adalah bukan harta, bukan materi, bukan kendaraan, bukan rumah, tapi oleh-oleh yang paling baik yang kita wariskan kepada mereka. Bukan rumah yang kita tempati, adalah mungkin
beberapa ratus tahun kemudian kita entah siapa yang menempati rumah kita. Mungkin sudah dijual lagi oleh anak cucu kita. Entah jadi jejak seperti apa, tidak. Tapi yang harus kita abadikan adalah warisan keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa memang tidak dapat diwariskan. Kita hanya bisa mengajarkan mereka dengan ilmu, dengan contoh, dengan teladan. Oleh karenanya, mari kita wujudkan keimanan dan ketakwaan pasca Ramadan ini dengan sebaik-baik akhlak mukhlisin lahuddin, seikhlas-ikhlas perbuatan, dan kita menjadi teladan yang baik untuk mereka. Mustahil kita berharap anak kita soleh dengan melepaskan mereka kemana-kemana, tapi kalau kita tidak menjadi contoh yang baik, hal itu hanya menjadi angan-angan saja. Oleh karenanya, beriringlah, sejalanlah dengan keluarga kita, sehingga mereka menjadi oleh kita waladun sholihun yad'u lahu. Hadirin rahimakumullah, mungkin hari ini kita bisa duduk dengan perasaan yang berbeda. Bisa saja di antara kita ada yang sedang balong dengan segala keadaan. Ada saja yang sedang hatinya hancur lebur memikirkan perasaan.